Mulai 1 Maret, jual beli tanah atau rumah wajib melampirkan fotokopi kartu kepesertaan BPJS. Menurut staf khusus sekaligus juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Teuku Taifukul Hadi, ketentuan syarat jual beli tanah dan rumah berlaku untuk setiap kelas BPJS Kesehatan, mulai dari 1, 2, hingga 3. Ketentuan syarat jual beli tanah dan rumah melampirkan fotokopi BPJS Kesehatan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Pemirsa, kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan berbagai hal mulai diberlakukan untuk pengurusan jual beli tanah, SIM, STNK, SKCK, dan calon jamaah haji serta umroh wajib melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Bagaimana penerapan ketentuan ini pada situasi semakin banyak BPJS Kesehatan tidak aktif akibat pandemi COVID-19? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat siang Pak Agus. Halo. Baik, selamat siang Pak Agus, bisa mendengar suara saya? Selamat siang, ya. Baik, Pak Agus, menurut data BPJS Kesehatan, jumlah peserta BPJS Mandiri non-aktif bertambah dari 44,3 menjadi 53,7 atau sekitar 16,6 juta peserta. Begitu juga dengan peserta BPJS Kesehatan dari pekerja penerima upah yang non-aktif mencapai 7 juta peserta. Dalam situasi ini, Pak Agus, kartu BPJS Kesehatan dijadikan syarat untuk pengurusan berbagai hal. Bagaimana pendapat Anda? Iya kan BPJS itu salah satu saja. Kan di Undang-Undang 23 Adminduk itu kan jelas bahwa pakai NIK kan. Dan di NIK itu masuklah semua data pribadi kita di situ. Nah, kalau dibilang ini peraturan baru, bukan. Inpres itu adalah instruksi presiden kepada bawahannya, tidak pada publik. Publiknya sudah diatur di Undang-Undang 40 tahun 2004, ya kan, di mana di pasal 4 tahun huruf G itu jelas bahwa BPJS itu wajib sifatnya. Ya sudah, kita ikut saja, kan sudah berapa belas tahun, 18 tahun. Nah, jadi itu harus dipenuhi. Nah, persoalannya memang selama ini masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan sebagai anggota di BPJS. Karena BPJS itu kan adalah layanan dasar kesehatan warga negara. Jika kita ingin mendapatkan layanan publik, semua data di NIK, nomor induk kependudukan, itu harus lengkap. Karena dari situlah data itu tidak salah lagi karena menggunakan NIK. Ini kebetulan dari 30 itu masuklah Kementerian ATR BPN. Itu saja. Baik. Pak Agus, oke, betul memang BPJS Kesehatan ini menjadi hal yang wajib dimiliki kalau berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang SJSN seperti yang Anda sampaikan tadi. Tetapi ini kan masih ada sekitar 35 juta orang yang masih belum memiliki BPJS Kesehatan. Yang dipermasalahkan adalah... Itu didorong dengan ini. Salah satunya didorong dengan Inpres ini kan, karena data daerah juga masih ngaco. Caranya apakah tidak salah alamat, Pak Agus? Yang satu sisi mewajibkan BPJS Kesehatan, yang satu sisi membuat wajib sebagai pembuatan SIM STNK misal. Iya, sama kan, semua layanan publik akan masuk ke NIK kan. Ini pokoknya dan nomor induk kependudukan itu. Jadi kan itu single identity number. Jadi semua informasi soal kita masuk di situ. Artinya apa? Kalau pemerintah mau memberikan layanan publiknya, itu harus berdasarkan NIK kita. Benar tidak datanya? Kan gitu. Oke, baik. Kita tahu bahwa untuk pembayaran iuran per bulannya juga masih harus ada ya dibayarkan. Baik. Iya, kalau ada iuran yang harus dibayarkan setiap bulannya untuk berbagai macam kelas, Pak Agus. Kalau kita tahu bahwa situasi pandemi ini kan kondisi ekonomi masyarakat juga sedang tidak baik-baik saja sebetulnya. Urgent tidak wajib memiliki BPJS Kesehatan di tengah ekonomi masyarakat yang masih belum pulih sepenuhnya? Kalau sudah tidak bekerja kan tinggal daftar ke PPI kan, negara yang bayar. Apa susahnya? Kalau dia di PHK tidak mampu bayar selama 6 bulan masih berlaku itu.
Setelah 6 bulan dia tidak bisa, ya ke PBI saja lapor, nanti dibayar negara, kan itu prinsip undang-undangnya. Saya melihatnya dari sisi kebijakan ya, tidak melihat dari sisi lain. Oke, baik. Bagaimana kemudian Anda menyoroti hal lain Pak Agus ketika ada suatu fenomena orang yang tidak mau menjadi peserta BPJS Kesehatan, mungkin saja karena dari ketidakinginan pribadinya setelah melihat mungkin pengalaman saudara atau teman yang seringkali menemui kendala saat menggunakan BPJS Kesehatan. Menurut Anda, sikap masyarakat ini seperti apa? Ya, karena itu perintah undang-undang, kita kan katanya mau menjadi warga negara yang baik, ya harus diikuti kan. Soal pelayanan tidak baik itu pelayanan BPJS Kesehatannya kita perlu kritisi. Saya sering berhubungan, kalau tidak kan saya menerima banyak pengaduan, saya langsung kirimkan kenapa ini nggak bisa, kenapa ini begitu. Kita tetap harus kritis dalam hal itu. Tetapi ini adalah perintah undang-undang. Kalau kita mau mendapatkan layanan publik, misalnya ini nanti mau pemilu, kan di daftar, pasti daftarnya pakai NIK itu. Karena di sini pokoknya adalah NIK itu, di Dukcapil, di Kementerian Dalam Negeri. BPJS bagian saja, SIM bagian saja, nanti apalagi misalnya BPJS Ketenagakerjaan itu bagian saja. Makanya saya dorong bahwa undang-undang rahasiaan pribadi, data pribadi itu harus cepat disahkan supaya kita aman, karena data pribadi kita ada di NIK. Baik. Dalam situasi pandemi Pak Agus, di satu sisi semua warga harus mendapatkan proteksi kesehatan. Tetapi pada saat yang bersamaan kondisi ekonomi warga ini kan terpuruk. Dalam hal ini peserta mandiri tidak mampu membayar. Ya kan baik. Saya sudah bilang tadi, pakai PBI kan apa susahnya? Kan nggak usah bayar kalau tidak mampu. Menurut Anda sejauh ini ketika ada warga yang ingin masuk menjadi PBI atau menerima bantuan iuran itu, susah tidak ketika mereka mau mendaftarkan atau ada keluhan lain? Ya pasti ada lah keluhan, nggak mungkin gampang kan. Itu yang harus diperbaiki oleh pemerintah kan, pemerintah daerah terutama. Makanya data itu harus betul dulu, karena kalau datanya ngawur ya pasti akan lama, karena harus verifikasi. Apa yang dilakukan Bu Menteri Sosial waktu itu soal cleansing data yang banyak, data yang tidak miskin tapi dibilang miskin, kan itu salah satu persoalan. Betul. Iya. Jadi ya jangan kalau tidak mampu bayar pakai PBI, tapi harus punya nomor BPJS ya kan gitu. Kalau Anda bekerja kan dibayar, atau Anda punya usaha sendiri Anda bayar 1, 2, 3 terserah yang mana. Oke. Kalau tidak mampu membayar, segera daftarkan PBI tentunya dengan melampirkan beberapa persyaratan-persyaratan yang memang sudah diwajibkan. Seperti itu ya Pak ya? Oke, baik. Kan kalau saat ini Anda sekarang sakit pakai asuransi swasta kan ada batasnya. Kalau pakai BPJS kan Anda sembuh atau Anda meninggal kan itu akan dibayar terus kan, tergantung kelasnya. Baik. Pak Agus, ketika pemerintah mewajibkan setiap masyarakat Indonesia harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Di sisi lain tadi Anda juga mengatakan bahwa BPJS Kesehatan juga bukan tanpa catatan. Sebetulnya evaluasi apa sih yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pelayanannya? Ya, pertama adalah data harus online semua. Makanya perlu ada, kan kita yang namanya satu data Indonesia belum pernah ada. Undang-undangnya sudah ada, perpresnya ada, tapi tidak tahu ada di mana itu. Jadi data pakai NIK itu menjadi pokoknya, menjadi yang utama. Nah sekarang pelayanan BPJS harus tetap meningkat, karena pelayanan itu tidak bisa berhenti, harus terus ditingkatkan, karena masyarakat itu permintaannya makin hari makin banyak. Itu yang harus dipenuhi oleh BPJS Kesehatan, sehingga orang tidak ditelantarkan, antri tidak lama, kemudian dan sekarang kan BPJS Kesehatan sudah surplus, sudah tidak minus, sudah bayar semua rumah sakit, kemudian toko obat dan sebagainya. Jadi harusnya bisa untuk peningkatan pelayanan. Baik, terima kasih Bapak Agus Pambagio, pakar kebijakan publik sudah bergabung bersama kami di Metro Siang pada siang hari ini. Salam sehat Pak Agus.